Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Uli Wahyuni MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Melayu Jambi, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Briando, dan rekan saya, Trihana Rapika, akan menyampaikan materi tentang teori strukturalisme menurut Levi-Strauss, di mana materi pembahasan kali ini terdapat 5 topik. Yang pertama, pengertian strukturalisme, ciri-ciri strukturalisme, konsep strukturalisme menurut Levi-Strauss, asumsi dasar strukturalisme, dan terakhir teori strukturalisme dan penelitian Levi-Strauss. Baiklah, untuk itu yang pertama, pengertian strukturalisme menurut Levi-Strauss. Strukturalisme merupakan sebuah paham yang memegang bahwa kode terstruktur adalah sumber makna dan unsur-unsur struktur yang harus dipahami melalui hubungan timbal balik mereka. Contoh lebih lanjut bahwa struktur sosial ini adalah sebuah kebebasan dari kesadaran manusia dan ditemukan dalam mitos dan ritual. Levi-Strauss dalam kajian telah memberikan sumbangan pemikiran tentang teori strukturalisme kontemporer yang unik dan menggunakan perspektif dan metodologi linguistik struktural bahasa. Yang digunakan pada hakikatnya adalah sistem perlambangan yang disusun secara arbitrer. Jadi, di sini manusia dituntut dan sudah ditunjuk memiliki budaya atau ritual itu secara sistem perlambangan yang disusun secara arbitrer mana suka dari bahasa yang mereka mampu dan mereka ikuti. Dan terjadilah tujuan strukturalisme tadi, menjelaskan dunia pengalaman dan memahami rasionalitas dasar yang menyangga dunia fenomenal, yang dianggap Levi-Strauss sebagai dasar dan hakikatnya sistem budaya adalah sistem yang formal. Selanjutnya, ciri-ciri strukturalisme, yaitu terdapat pada pemusatan deskripsi keadaan aktual, objek, melalui penyelidikan, penyingkapan tabiat, sifat-sifat yang terkait dengan suatu hal melalui pendidikan. Konsep strukturalisme menurut Levi-Strauss. Yang pertama, Levi-Strauss melahirkan konsep strukturalismenya sendiri akibat ketidakpuasannya terhadap fenomenologi dan eksistensialisme. Di sini, fenomenologi ini merupakan sebuah disiplin ilmu studi pada penampakan serta pengalaman dan kesadaran. Dan eksistensialisme merupakan tradisi pemikiran filsafat yang terjadi di Eropa pada abad ke-19, di mana fokus pada kebebasan tiap individu dalam berkelakuan dan berperasaan. Menurut Levi-Strauss yang kedua, yaitu bahasa yang digunakan merefleksikan budaya atau perilaku manusia tersebut. Oleh karena itu, ada kesamaan konsep antara bahasa dan budaya manusia. Ia berpendapat bahwa bahasa dapat digunakan untuk mempelajari kebudayaan atau perilaku suatu masyarakat. Prinsip dasar struktur dalam teori Levi-Strauss adalah bahwa struktur sosial tidak berkaitan dengan realitas empiris, melainkan dengan model-model yang dibangun menurut realitas empiris tersebut. Menurut Levi-Strauss, ada 4 syarat-syarat model agar terbentuk sebuah struktur sosial itu. Yang pertama, sebuah struktur menawarkan sebuah karakter sistem, dan yang kedua, termasuk dalam sebuah kelompok transformasi, dan yang ketiga, sifat-sifat yang telah ditunjuk sebelumnya memungkinkan kita untuk memperkirakan dengan cara apa model akan beraksi, menyangkut pada modifikasi salah satu dari sekian elemennya. Dan yang terakhir yaitu model itu harus dibangun dengan cara sedemikian rupa sehingga
fungsinya bisa bertanggung jawab atas semua kejadian yang diobservasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Trihana Rapika. Asumsi dasar strukturalisme. Menurut Ahimsa tahun 2006 halaman 66-71 menyebutkan bahwa strukturalisme memiliki beberapa asumsi dasar yang berbeda dengan konsep pendekatan lain. Beberapa asumsi dasar tersebut antara lain yaitu 1. Dalam strukturalisme ada anggapan bahwa upacara-upacara, sistem-sistem kekerabatan dan perkawinan, pola dari suatu tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya, secara formal semuanya dapat dikatakan sebagai bahasa-bahasa. Yang kedua, para penganut strukturalisme beranggapan bahwa dalam diri semua manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis, yaitu kemampuan strukturing. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk menstruktur, menyusun suatu struktur, atau menempelkan suatu struktur tertentu pada gejala-gejala yang dihadapinya. Yang ketiga, mengikuti pandangan de Saussure bahwa suatu istilah ditentukan maknanya oleh relasi-relasinya pada suatu titik waktu tertentu, yaitu secara sinkronis dengan istilah-istilah yang lain. Yang keempat, relasi-relasi yang ada pada struktur dalam dapat disederhanakan lagi menjadi oposisi berpasangan atau binary opposition. Teori strukturalisme dan penelitian menurut Levi-Strauss. Secara umum, istilah strukturalisme banyak dikenal dalam filsafat sosial. Filsafat Eropa modern sering menyebut bahwa strukturalisme adalah sebuah fenomena sosial. Lebih lanjutnya, dikatakan bahwa fenomena itu tidak peduli seberapa dangkal atau beragam wujudnya. Secara singkat, strukturalisme adalah fenomena sosial yang secara internal dihubungkan dan diatur sesuai dengan beberapa pola yang tidak disadari. Hubungan-hubungan internal dan pola merupakan struktur. Dan mengungkap struktur-struktur ini adalah objek studi manusia, yang pada umumnya sebuah struktur bersifat utuh, transformasional, dan meregulasi diri sendiri atau self-regulatory. Kemudian, pada tahun 1960, Claude Levi-Strauss melanjutkan metodologi ini tidak hanya untuk antropologi atau strukturalisme antropologi, tetapi memang untuk penanda semua sistem. Namun memang Levi-Strauss lah pada umumnya yang dianggap sebagai pendiri strukturalisme modern. Melalui karyanya, strukturalisme menjadi tren intelektual utama di Eropa Barat, khususnya Perancis, dan sangat mempengaruhi studi tentang ilmu-ilmu manusia. Pada tahun 1972, Levi-Strauss mengeluarkan bukunya yang berjudul Strukturalisme dan Ekologi, menjelaskan secara rinci-rincian prinsip dari apa yang akan menjadi antropologi struktural. Di dalamnya, ia mengusulkan bahwa budaya, seperti bahasa, terdiri dari aturan tersembunyi yang mengatur perilaku praktisi. Apa yang membuat budaya yang unik dan berbeda dari satu sama lain adalah aturan tersembunyi bagi pemahaman anggota, tetapi tidak dapat mengartikulasikan. Dengan demikian, tujuan antropologi struktural adalah untuk mengidentifikasi aturan-aturan